Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Syifa, kita lanjutkan pembahasan kita ngaji Nazam Muqaddimah Jazariyah bait 73 sampai 78. Masih tentang waqaf ya. Dan sekarang kita akan masuk kepada bahasan anwa'ul waqaf ya, tentang macam-macam waqaf. Nanti kita akan mengenal ya, macam-macam waqaf itu ada berapa, kemudian aplikasinya bagaimana. Bismillah. Yang pertama ya, anwa'ul waqaf atau macam-macam waqaf ini dibagi menjadi 4. Ada yang pertama al-waqaf al-intidhari. Yang kedua ada al-waqaf al-ikhtibari. Lalu kemudian ada yang ketiga al-waqaf al-idtirari, dan yang terakhir yang keempat adalah al-waqaf al-ikhtiyari. Nah, kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama, al-waqaf al-intidhari. Secara bahasa dan secara makna ya, maknanya ya ini menunggu. Jadi waqaf yang nunggu ya. Secara bahasa intidhar artinya kan nunggu. Lalu yang dimaksud, apa yang sebenarnya dimaksud dengan al-waqaf al-intidhari? Yakni ketika seorang membaca Al-Quran dengan menggabungkan lebih dari satu thariqah, atau lebih dari satu riwayat, atau lebih dari satu qiraat. Nah, ketika seorang kemudian menggabungkan, kan ini disebutnya dengan qiraah jama' ya, menggabungkan lebih dari satu thariqah, atau lebih dari satu riwayat, atau lebih dari satu qiraat. Ya. Nanti akan ada perbedaan, misalkan thariqah Syatibi, ya Imam Syatibi dengan thariqah yang lain. Thariqah Imam Hamami misalkan ya. Meskipun sama riwayat hafaz tapi cara thariqah berbeda. Misalkan Imam Syatibi ketika membaca mad munfasil dibaca dengan kadar 4 harokat. Thariqah Imam Hamami dibaca dengan 2 harokat lebih utama. Ya, misalkan ketika seorang membaca surat Al-Kautsar ya, membaca inna a'tainakal kautsar, lalu ingin membaca juga dengan thariqah Imam Hamami, akan diulang lagi inna a'tainakal kautsar. Jadi tidak langsung melanjutkan kepada ayat yang kedua, tapi waqaf dulu, berhenti dulu di ayat yang pertama, kemudian mengulang lagi ya, untuk dibaca dengan thariqah yang lain. Nah, setelah selesai dua-duanya atau selesai bacaan-bacaan yang dimaksudkan untuk digabung itu, baru kemudian lanjut kepada ayat yang kedua. Nah, ini disebut dengan waqaf intidhari. Ya, waqaf nunggu. Ya. Atau kemudian contohnya ketika riwayat satu dengan riwayat yang lain. Contohnya ketika ingin membaca satu dengan riwayat Hafs an Asim, yang satu kemudian ingin membaca dengan atau digabungkan dengan bacaan riwayat Syu'bah ya, an Asim. Nah, di lafaz yang ternyata ada perbedaan di sana. Nah, karena bacaannya ingin digabung, maka tentu bacaan yang pertama Imam Syu'bah dulu dibaca, lalu kemudian diulang lagi untuk kemudian membaca dengan riwayat Imam Hafs. Ya. Contohnya ketika membaca surat Al-Ikhlas. Ya, baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelum dilanjutkan kepada surat Al-Falaq gitu ya, berhenti dulu. Ya, setelah baca kufuwan ahad, kemudian diulang lagi dari awal dengan bacaan riwayat Hafs. Ya. Syu'bah membaca dan kufuwan dengan hamzah di sana, dihidupkan hamzahnya, sedangkan Imam Hafs dengan kufuwan ahad. Nah, kan nunggu dulu. Nah, Syu'bah sudah beres, kemudian dibaca ulang, baca dengan Hafs, lalu kemudian baru dilanjutkan kepada surat Al-Falaq. Atau kemudian misalkan ketika membaca surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum walidin,
Lakum dinukum waliyadin. Imam Syu'bah membaca dengan walidin, ya. Kemudian Imam Hafiz dibaca dengan waliyadin. Nah, setelah selesai baru dilanjutkan kepada surat An-Nasr di sana. Nah, begitu yang dimaksud dengan waqaf intidhari, nunggu, ya. Jadi ketika seorang ingin menggabungkan bacaan, ya, dengan qiraah jamak, artinya menggabungkan bacaan dalam satu waktu dia membaca, misalkan dia memang sudah belajar di sana, kemudian diamanahkan oleh gurunya untuk murojaah, bagaimana digabungkan gitu ya, atau ketika dia sedang belajar di hadapan gurunya, ketika sedang mengambil bacaan dari gurunya, ya, lalu kemudian digabungkan metodenya, maka penggabungan ini kan ada satu bacaan selesai, ditunggu bacaan yang lain, kalau lebih lagi berarti ditunggu terus misalnya sampai selesai semua bacaan yang dimaksud dengan perbedaan-perbedaannya, lalu melanjutkan setelah itu dengan ayat selanjutnya. Nah, ini wakafnya disebut wakaf intidhari, wakaf nunggu, ya, menunggu supaya bacaannya komplit terlebih dahulu. Atau dari misalkan qiraat ke qiraat, ya, itu juga demikian, lintas begitu ya, antara yang satu baca dengan Hafiz an Asim, lalu kemudian dia menggabungkan bacaan dengan bacaan dari qiraat lain, ya, apakah dari qiraat Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dan seterusnya. Itu pun nanti ketika menunggu maka disebut dengan waqaf intidhari. Nah, sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, ya, yang termasuk ke dalam jenis waqaf, ya, yang jenis-jenis wakaf yang kedua adalah al-waqaf al-ikhtibari. Ya, wakaf ini, ya, secara bahasa artinya memberitahu. Kalau secara istilah maksudnya adalah bagaimana wakaf di tempat-tempat yang tidak wajar, ya, dalam tujuan untuk memberitahu, atau untuk menguji, atau kemudian dalam kegiatan pengujian hafalan atau hukum misalkan. Contoh wakaf ikhtibar ini ketika yang pertama dalam proses mengajar. Ketika seseorang, misalkan ada ayah ngajar ke anaknya atau seorang ibu ngajar ke anaknya, masih kecil anaknya gitu, umur 2 tahun atau umur 1 tahun, ingin diajarkan surat Al-Ikhlas. Kan tidak mungkin langsung biasanya. Misalkan ayahnya baca Qul huwallahu ahad, langsung tuh selesai. Nah, biasanya kan anak kecil perlu bertahap. Nah, kemudian bapaknya baca bertahap-bertahap. Qul huwallahu ahad, nah, supaya ada penekanan-penekanan di huruf-hurufnya gitu. Karena latihan kan masih kecil. Nah, ini disebut wakaf ikhtibari. Kalau normalnya memang tidak boleh. Kita misalkan dalam sholat baca Qul huwallahu ahad, tentu tidak boleh ya dalam sholat. Tetapi dalam kondisi belajar ini dibolehkan. Seperti contoh yang tadi. Atau wakaf di tempat yang tidak seharusnya, tapi untuk menguji. Ya, contohnya ketika seorang guru menguji bagaimana pengetahuan tajwid seorang murid. Biasanya kita membaca malahu akhladah. Nah, gurunya bilang, coba berhenti di malah. Apa hukumnya? Tolong jelaskan. Disebut apa itu? Nah, wakaf di malah itu kan tidak ada maknanya. Maknanya tidak utuh. Lafaznya juga belum selesai begitu ya. Nah, wakaf yang tidak seharusnya, wakaf yang bahkan dilarang gitu ya. Tetapi kalau untuk pengujian, untuk pembelajaran ini dibolehkan. Ya. Begitu juga dalam tempat-tempat yang lain yang kalau kita baca kemudian kita wakaf di sana itu sebenarnya tidak boleh ya, karena lafaznya dan maknanya tidak sempurna ya, menjadi aneh gitu, cacat. Tapi kalau untuk belajar tentu boleh. Lalu kemudian ketika seorang guru menguji hafalan muridnya ya, ini juga dibolehkan. Misalkan ketika seorang guru ingin menguji hafalan muridnya, coba teruskan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, ini kan wakaf yang sebenarnya tidak selesai gitu ya, secara makna maupun secara lafaz. Kutiba alaikumus shiyam mungkin secara lafaz selesai, tapi maknanya apa gitu dan setelahnya kan masih ada kaitannya. Atau di ayat-ayat yang lain.
Ini kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Silahkan teruskan. Nah, ini waqaf ikhtibari disebutnya. Waqaf yang kalau secara lafaz dan makna memang belum sempurna, ya tidak diperkenankan kalau kita baca dalam sholat atau dalam agenda tilawah kita gitu ya, yang rutin. Tapi dibolehkan ketika dalam kondisi belajar. Ya, jadi waqafnya bisa disebut juga waqaf belajar gitu ya. Waqaf yang diberlakukan untuk dalam rangka belajar. Apakah itu mengajar, apakah itu menguji, ya. Pembelajaran tentang Al-Quran. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jenis waqaf yang kedua ya. Tadi yang pertama ada waqaf intidhari ya, menunggu ya, ketika seorang yang menggabungkan bacaan. Lalu kemudian yang kedua waqaf ikhtibari, ini waqaf belajar ya, mudahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah waqaf iltirari. Iltirari berarti darurat ya. Atau seorang ini baca Quran lalu kemudian dia waqaf di tempat-tempat yang tidak semestinya ya, belum sempurna makna dan lafaznya karena kondisi darurat. Contohnya ketika sedang tilawah Al-Quran tiba-tiba bersin. Nah ini kan darurat, tidak ada niatan untuk berhenti di sana, tidak ada kemudian waqaf yang disengaja. Atau kemudian tiba-tiba menguap ya, ngantuk gitu ya, karena sudah banyak misalkan ya, kemudian kondisinya sedang lelah, nggak kerasa ya, tidak tertahan kemudian menguap. Atau kemudian tiba-tiba tersedak gitu ya, lagi mengucapkan huruf yang agak dalam, qaf barangkali ya, atau kha atau ghin gitu yang sudah mulai di ujung-ujung tenggorokan atau di ujung lidah, lalu kemudian ya karena mungkin kurang minum gitu tersedak ya. Nah ini waqaf darurat. Lalu kemudian ketika sedang tilawah ada yang salam, ya, ada yang tiba-tiba ngetuk pintu gitu ya, ada tamu, assalamualaikum gitu ya. Maka wajib bagi kita kemudian kan untuk menjawabnya. Nah ini waqaf iltirari, darurat karena harus jawab salam. Atau ketika kita tilawah tiba-tiba orang tua kita memanggil gitu ya. Nah tentu kalau kita diamkan akan ada kesan yang buruk ya, barangkali juga memang mendesak begitu ya, maka kita harus kemudian menjawab ya. Meskipun tadi kita bacaannya belum selesai ya, misalkan lagi baca ayat yang full satu ayat itu ya, satu halaman. Nah karena kalau kita harus selesaikan satu halaman dulu padahal posisinya masih di awal-awal halaman gitu, kemudian orang tua kita memanggil, nah ini kan harus kita respon. Ayatnya belum selesai, lafaznya belum selesai, maknanya belum selesai, tapi ada panggilan yang harus kita penuhi. Nah, ini kan darurat. Nah, ini dimaksud dengan waqaf iltirari. Waqaf darurat. Waqaf karena kondisi-kondisi yang di luar ya, di luar kehendak kita begitu. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir anwa'ul waqaf, macam-macam waqaf. Ya ini al-waqaf al-ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ini adalah waqaf yang dipilih. Ya, ikhtiyari artinya memilih. Tapi kata memilih di sini maksudnya memilih artinya kebaikan yang dipilih. Nah, waqaf ikhtiyari ini adalah waqaf yang disengaja. Waqaf yang memang dipilih, disengaja, disepakati oleh para ulama. Bahwa di lafaz ini di sini boleh waqaf gitu ya, waqafnya tapi waqaf tadi ya kita sudah sebutkan, kita sudah bacakan di nazamnya, ada yang tam, ada kemudian waqaf tadi kafi, ada waqaf kemudian hasan. Nah pilihannya tiga ini ya, ada yang di sini ayatnya selesai, lafaznya berarti selesai, maknanya juga selesai, maka kemudian setelah dibahas oleh para ulama ya dengan ilmu mereka, ini wakafnya tam, berarti silahkan dilanjutkan kepada atau pembacaannya dimulai dari ayat setelahnya. Ada yang ini kafi, maknanya selesai, atau lafaznya selesai tapi maknanya masih berlanjut, maka ini disebut kafi, berarti nanti simbolnya ini ya. Ini mungkin ayatnya belum selesai begitu ya, tetapi lafaznya selesai ya. Bagaimana ini kita kasih tanda, apakah itu kemudian qala ya, kalau kita lihat di mushaf. Lalu kemudian ini
bolehlah dilanjut, ini boleh juga tidak. Oh, ini mungkin sebutnya apa, kafi atau hasan. Nah, misalkan ya. Nah, ini kafi, pakai kasih simbol apa, jim misalkan ya, atau titik 3 misalkan dan sebagainya. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan wakaf ikhtiyari. Wakaf yang memang dipilih, disengaja ya untuk kemudian memudahkan kita. Kan bisa jadi dalam satu apa namanya, lafaz, ayat kepanjangan gitu ya, kemudian nafas kita terbatas, nah kemudian ulama memberikan rambu-rambunya. Jadi ini ya, wakaf ikhtiyari ini memang dipilih, disengaja ya oleh para ulama ya, kemudian supaya memudahkan kita dalam membacanya dan juga memudahkan kita dalam memahami maknanya, sehingga kita tahu oh ini maknanya selesai di sini, setelah ini lafaz ini, ayat ini berarti bahasnya tentang bahasan selanjutnya ya, atau oh ini ternyata belum selesai, meskipun di akhir ayat ternyata belum selesai, ini masih ada kaitannya gitu ya, atau bahkan di akhir surat tetapi kemudian setelahnya juga masih nyambung. Nah ini akan kemudian setidak-tidaknya kita bisa memahami dari simbol-simbolnya. Oh ini qala lebih utama, kemudian waqaf, nah, berarti maknanya sampai di sini, setelahnya berarti maknanya ini. Kemudian oh ini ada waqaf, gambarnya atau simbolnya sholat, lebih utama wasal, berarti walaupun misalkan ini di akhir kalimatnya sepertinya lafaznya sudah selesai, tapi lebih utama dilanjutkan karena secara makna masih berkaitan. Oh ini walaupun akhir ayat tapi ternyata kok lafaznya atau simbolnya misalkan apa, lam begitu ya, atau sholat, ini berarti lebih utama atau secara makna masih nyambung dengan ayat setelahnya meskipun secara lafaz selesai, dan seterusnya dan seterusnya. Oh ini ada simbol kemudian tidak boleh berhenti, oh berarti ini kalau berhenti di sini maknanya akan rusak. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan wakaf ikhtiyari. Ya, wakaf ikhtiyari, wakaf yang memang sengaja dipilih, dirumuskan oleh para ulama ya, kemudian untuk memudahkan kita ya. Adapun siapa pencetusnya tentu Allahu a'lam bishawab. Ini sudah dimulai, makanya simbol-simbolnya juga berbeda-beda ya. Di satu mushaf ada yang lambangnya jim, ada di mushaf yang lain lambangnya yang lain gitu ya. Nah, ini memungkinkan, dan karena ulama pun yang merumuskannya tidak hanya satu orang ya, banyak ya, kemudian lajanah-lajanah, kelompok-kelompok ulama Al-Quran di setiap negara, di setiap tempat. Nah, ini yang kemudian nanti membuat di satu mushaf dan mushaf yang lain adanya kemungkinan untuk kemudian berbeda simbolnya, berbeda kemudian memahami maknanya, tetapi lafaznya tetap sama ya. Nah sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, inilah yang kemudian dimaksud dengan lafaz terakhir tadi, di bait terakhir tadi, di bait ke-78 ya, perkataan Imam Jazari, perkataannya mu'alif, walaysa fil qur'ani min waqafin wajab wala haramun ghairu malahu sabab. Tidak perlu terlalu risau karena memang tidak ada yang mutlak wajib, tidak ada yang mutlak haram, kecuali pasti ada sebabnya. Yang mutlak wajib untuk wakaf pasti ada sebabnya, yang mutlak kemudian di sana tidak boleh wakaf juga pasti ada sebabnya secara makna ya, sebab makna. Kalau dilanjutkan akan rusak, maka lebih baik berhenti, bahkan diharuskan berhenti. Kalau ternyata diwakafkan di sana maknanya rusak, maka dilanjutkan untuk maju ya, wasol, jangan berhenti di sana. Nah ini insya Allah detailnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya pada pembahasan apa? Pembahasan bagian-bagian wakaf atau hukum-hukum wakaf, jenis-jenis wakaf yang termasuk ke dalam wakaf ikhtiyari. Ya, apa itu kafi, ya, apa itu tam, apa itu kafi, apa itu hasan, dan simbol-simbolnya dalam mushaf Al-Quran. Sholat itu apa sih? Kafi atau hasan atau tam ya. Qala ini apa? Lam ini apa? Ya, atau mim itu apa? Atau kemudian ada simbol jim, ada simbol titik 3, ini sebenarnya apa? Gitu, hukumnya apa? Sehingga kita insya Allah akan bisa lebih memaknai lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para ulama lewat simbol-simbol wakaf. Ya insya Allah sekali lagi kalau Allah berikan kesempatan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk hari ini dicukupkan sekian. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan dalam pembahasan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semoga apa yang sudah dipelajari bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita.
Wal afu minkum. Kita tutup dengan hamdalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.